Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurnal penutup atau closing entries. Jadi ini masih termasuk dalam buku, itu yang pengantar akuntansi. Jadi sebelum masuk ke jurnal penutup, kita perlu ulang kembali bahwa ada dua kelompok akun. Yang pertama akun permanen, yaitu yang ada di neraca, yaitu yang terdiri atas aset, kewajiban, ekuitas. Yang kedua akun temporer, yaitu yang ada di laba rugi, itu yang pendapatan dan biaya atau beban. Jadi kalau akun permanen ini, berapapun saldonya pada akhir periode, ini akan menjadi saldo awal pada periode berikutnya. Misalnya saldo per 31 Desember 2020 akan menjadi saldo awal di 1 Januari 2021. Itu yang disebut dengan akun permanen. Selanjutnya akun temporer, yaitu pendapatan dan biaya tadi. Ini disebut akun temporer karena pada akhir periode saldo akun pendapatan, beban, dan prive akan dipindah kepada akun ekuitas atau saldo laba. Ini yang warna merah ya. Jadi dari pendapatan dikurangi beban, jika dia untung akan menjadi saldo laba atau menambah saldo laba. Jika dia rugi akan mengurangi saldo laba yang ada. Jadi dari informasi tersebut kita bisa lihat definisi dari jurnal penutup ialah tahapan pemindahan saldo-saldo akun temporer, dalam hal ini pendapatan, beban, dividen atau prive, ke akun ekuitas. Dengan penutupan akun temporer pada akhir periode, maka akun temporer pada awal periode akuntansi akan bersaldo nol. Penutupan akun temporer dilakukan sesudah penyusunan laporan keuangan. Nah, bagaimana tahapan menyusun laporan keuangan? Kita sama-sama tahu ada jurnal dulu, jurnal umum. Dari jurnal umum dibentuk buku besar dan saldo buku besar akan masuk ke neraca saldo. Selanjutnya pada akhir tahun akan dilakukan jurnal penyesuaian, menghasilkan neraca saldo setelah jurnal penyesuaian dan memunculkan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, tahapan jurnal penutup ada di akhir ini, yaitunya jurnal penutup dan neraca saldo penutup. Jadi kita perlu membuat jurnal penutup agar menghasilkan neraca saldo penutup. Jadi dari sini fokus kita di sini di jurnal penutup ada 3 tahapan ya. Tapi sebelum masuk ke tahapannya kita bicarakan logikanya dulu. Jadi di sini kita lihat di sini di jurnal penutup itu adalah tahapan mendebitkan saldo pendapatan. Nih, saldo pendapatan dia awalnya dikredit, kita debitkan, akhirnya menghasilkan saldo nol pada akhir tahun. Terus untuk akun beban yang awalnya didebit, kita lakukan pengkreditan agar saldonya nol di neraca saldo penutup gitu. Nah, selisih dari pendebitan dan pengkreditan pendapatan dan beban tersebut akan menghasilkan selisih. Nah, selisih itulah yang akan menjadi saldo laba pada tahun berjalan, ini senilai 270 juta, dan saldo laba ini akan terakumulasi dari saldo laba sebelumnya, ini 350 juta menghasilkan 620 juta. Jadi logikanya seperti ini ya. Jadi pada neraca saldo penutup akan hilang itu saldo pendapatan dan saldo beban dan berubah menjadi saldo laba. Ini jurnalnya apa? Cuma ada 3 jurnalnya. Jadi harus dicuplikan di atas yang neraca lajur tadi, kita cuplik di sini dan memunculkan langkah pertama, yaitunya proses pendebitan pendapatan dan menghasilkan ikhtisar laba rugi. Yang kedua, proses pengkreditan beban dan menghasilkan ikhtisar laba rugi. Langkah ketiga yaitu dari ikhtisar laba rugi yang dikredit sebesar 667 juta dan didebit 397 juta menghasilkan saldo laba di kredit. Ini saldo laba di kredit 270 juta. Nah, inilah yang menambah saldo laba di neraca tadi. Bagaimana penerapannya di neraca? Kita lihat seperti ini. Yang kita lihat dulu, ini saldo pendapatan, beban,
Lalu kita masukkan jurnal penutupnya yang atas pendapatan terlebih dahulu. Selanjutnya atas beban, menghasilkan saldo laba dan akumulasinya seperti ini. Untuk saldo akun pendapatan dan beban di neraca saldo penutup 0, tapi selisih tersebut menghasilkan saldo laba yang awalnya 350 menjadi 620. Jadi demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dipahami.